Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat ya semester 2, kelas A dan kelas B yang mata kuliah biologi selnya diampu oleh Ibu. Baik, kali ini materi kita adalah tentang pengantar metabolisme. Bagaimana energi kita diperoleh? Energi kita itu sebagaimana kita ketahui ya, energi kita itu berasal dari sinar matahari, di mana eh, energi yang berasal dari sinar matahari melalui proses transformasi dari bentuk organik menjadi bentuk kimia, kemudian perubahan bentuk lagi bisa menjadi bentuk cahaya atau bentuk kinetik sesuai dengan berbagai macam aktivitas atau output yang diperlukan dalam energi itu menjadi sebuah perubahan energi. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ketika tumbuhan melakukan proses fotosintesis, di situ energi matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi organik, ya, menjadi molekul organik. Molekul organik yang terkandung pada tumbuhan kemudian dimakan oleh serangga misalnya. Maka serangga ini dia menggunakan molekulnya untuk metabolisme tubuhnya. Nah, metabolisme tubuhnya misalnya dia gunakan salah satu misalnya untuk bisa berenang, mungkin ya, bisa terbang misalnya. Kalau serangga itu terbang, maka mengubah energinya itu menjadi energi kinetik. Atau bisa jadi kalian kenal dong sama apa tuh namanya yang bercahaya, ya, kunang-kunang. Ya, kunang-kunang dia kan serangga yang bercahaya, maka molekul organik yang dikandung dalam serangga itu dia ubah menjadi cahaya. Nah, berarti di sini terjadi proses transformasi energi. Nah, bagaimana energi itu bertransformasi? Ini kaitannya dengan transformasi energi itu hakikatnya adalah mengikuti hukum-hukum kimia dan fisika, yaitu hukum transformasi energi, di mana biasa kita kenal dulu waktu kita SMA itu adalah hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Ya, mudah-mudahan kalian hafal ya. Jadi nanti kalian bahas apa itu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 dan bagaimana salah satu contoh dari hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Kemudian energi bebas, ya, di sini dalam bentuk yang tadi Ibu gambarkan dengan cahaya, ya, cahaya itu dia itu banyak terdapat, tetapi tidak bisa langsung tidak dapat langsung menjadi output pekerjaan dan kondisinya juga menjadi tidak stabil. Maka itu harus ada perubahan, ya, perubahan dari energi bebas itu supaya dia dapat digunakan, maka sistemnya harus dibuat lebih stabil, ya, harus dibuat sistemnya lebih stabil sehingga kalau sistemnya sudah stabil maka dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Nah, melakukan pekerjaan ini pastinya akan membutuhkan energi. Nah, bagaimana perubahan energi ini? Perubahan energi ini bisa karena beberapa, ya. Salah satu contohnya itu misalnya karena gerakan gravitasi. Bagaimana apel, hukum Newton yang ditemukan oleh Newton, dia berdasarkan dari apel yang jatuh gitu ya. Apel yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan berbagai macam ketinggian dengan berat yang berbeda-beda itu akan memberikan efek yang berbeda-beda atau dampak yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana percampuran antara molekul, ya, di sini dalam proses difusi atau osmosis itu juga merupakan suatu bentuk perubahan. Kemudian reaksi kimia. Nah, di dalam sel itu juga misalnya glukosa ketika kita kehausan, ketika kita
merasa sedih atau apa ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang manis, itu akan nanti glukosa akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya, itu salah satu bentuk transformasi energi. Nah, bagaimana energi dibuat? Ya, transformasi energi dibuat itu hakikatnya adalah untuk pembuatan ATP, adenosin trifosfat. Melalui mekanisme ada 3 tahapan, yaitu fosforilasi, pelepasan energi, dan gugus fosfatnya menjadi energi yang memang dapat digunakan. Dalam fosforilasi ini terdapat transfer gugus fosfat dari ATP menjadi molekul lain. Apa itu molekul lainnya? Bisa fosforilasi substrat atau fosforilasi oksidatif, ya. Di sini gambarannya ya. Ini adalah struktur ATP, adenosin trifosfat. Di sini lihat dari gugus O-nya di sini ya, ini O, nih ya. Jadi ada 3 gugus O ini yang dia berikatan dengan P. 1, 2, 3. Makanya dikatakan dengan adenosin trifosfat. Kemudian di sini yang gambar kedua adalah mekanisme hidrolisis dari ATP. Ya, dari P yang 3 ini terhidrolisis, maka nanti P yang satunya itu akan lompat keluar ya, nanti P2-nya itu baru ini namanya perikatan dengan senyawa lain. Nah, P yang cuma 2 ini nanti disebutnya dengan adenosin difosfat atau ADP. Ya. Oke, dilanjutkan. Konversi asam glutamat menjadi glutamin itu merupakan sintesa glutamin dari asam glutamat atau glu, dengan sendirinya adalah endorgonik atau G positif menjadi tidak spontan ya di sini ya. Jadi asam glutamik ditambahkan dengan amonia menjadi glutamin. Kemudian di sini reaksi reaksi terbaik ya dalam proses pembuatan ATP. Kemudian di sini terjadi perubahan energi bebas untuk digabungkan dalam sebuah reaksi. Ya, ini glutamik ditambahkan fosforilase intermediate di sini ya. Glutamin ditambahkan ATP nanti menjadi glutamin. Ininya P-nya akan terhidrolisis ya. Jadi tadinya ATP menjadi ADP. Di sini NH3-nya masuk menjadi glutamin karena di sini ada ikatan glutamik dan NH3, kemudian ditambah ADP dan pirufat ya. Kemudian cara ATP menggerakkan energi kimia ini merupakan penggabungan energi dengan menggunakan hidrolisis ATP. Dalam contoh ini proses eksergonik hidrolisis ATP digunakan untuk menggerakkan proses endergonik di mana sintesis selulor asam aminoglutamin dari asam glutamat dan amonia. Ya, jadi mekanismenya di sini ada glutamin ditambahkan amoniak, nanti dibutuhkan ATP, nanti ATP-nya ini akan terhidrolisis menjadi ADP. Di sini ikatan glutamin dan amoniak menjadi glutamin ya. Di sini kebutuhan energinya adalah 7,3 kilokal per molekul. Nah, regenerasi ATP, ini ATP itu menggerakkan transformasi dan kerja mekanik ya. Jadi kerja mekanik itu misalnya kerja kinetik atau kerja aktivitas tubuh. Hidrolisis ATP ini menyebabkan perubahan bentuk dan ikatan afinitas pada protein, atau secara tidak langsung melalui pengikatan ATP non-kovalen dan produk hidroliknya seperti halnya kasus untuk protein motor yang menggerakkan vesikel ya. Jadi di sini pengikatan ATP itu adalah digunakan untuk kebutuhan energi dalam suatu siklus. Di sini ya ini ada kebutuhan nih. Di sini ada suatu misalnya metabolisme. Ada kebutuhan ATP, maka di sini akan terjadi proses sintesa ATP. Energi dari katabolisme di sini ya eksergonik maka akan menguraikan ATP. ATP akan diuraikan terhidrolisis menjadi ADP, adenosin difosfat dan pirufat.
Di sini yang dihasilkan adalah energi digunakan untuk eksergonik. Di sini untuk konsumting. Untuk konsumting itu berarti untuk mekanisme untuk proses-proses metabolik tubuh ya. Jadi metabolisme tubuh itu membutuhkan hidrolisis ATP, di mana karena dia membutuhkan energi. Tetapi hasil akhir dari metabolisme juga untuk beberapa kasus adalah menghasilkan menghasilkan ATP. Ibaratnya begini, ketika kita melakukan suatu pekerjaan ya, misalnya ibu nih ya, Ibu pasti membutuhkan beberapa hal untuk mengajarkan kalian ya. Misalnya ibu membutuhkan kalau misalnya kita tatap muka ibaratnya gitu ya, ibu akan mengeluarkan ongkos, ibu akan mengeluarkan bensin gitu ya ibaratnya. Kemudian ketika di kampus ibu akan jajan karena lapar atau segala macamnya, karena ibu membutuhkan energi supporting supaya tetap bisa mengajar. Nah, ketika akhir bulan, ketika tahun baru, ya ketika tanggal baru di awal bulan berikutnya, ibu akan menerima gaji atau honor ya sesuai dengan kewajiban dan hak ibu yang sudah ibu tunaikan, dan kewajiban yang ibu tunaikan, maka ibu akan memperoleh hak dalam bentuk gaji itu. Nah, gaji itu adalah sebagai bentuk energi ATP yang ibu hasilkan. Sementara ongkos makan itu adalah ATP yang ibu keluarkan gitu. Jadi paham ya. Jadi ketika kita mengeluarkan gaji, ketika kita untuk mendapatkan gaji, ketika kita ingin mendapatkan penghasilan, maka kita itu membutuhkan modal. Nah, cost modalnya itu dibutuhkan untuk membiayai proses gitu ya, membiayai proses. Nah, proses di sini apa? Proses metabolisme juga walaupun dia menghasilkan energi, tetapi dalam mekanismenya dia juga membutuhkan energi. Di sini ada proses reaksi dan produk ya, atau dikatakan dengan energi bolak-balik ya. Di sini bila AB ditambah CD, maka hasil akhirnya adalah bisa menjadi AC dan BD, di mana di sini akan didapatkan energi. Nah, sekarang kita beranjak ke metabolisme. Apa itu metabolisme? Pasti kalian sudah pada hafal semua ya. Metabolisme adalah kemampuan sel untuk memperoleh energi dan mengubah energi dari lingkungan. Kemudian keseluruhan reaksi kimia dalam sel hidup, reaksi kimia disusun dan diatur dalam jalur-jalur tertentu. Kemudian ada 2 tahapan ya, ada anabolisme dan katabolisme. Apa bedanya anabolisme dan katabolisme? Kalau anabolisme itu adalah proses biosintesis pada organisme autotrof. Nah, berarti di sini pada tumbuhan ya, karena dia itu biosintesis. Kemudian kalau katabolisme adalah respirasi sel pada organisme heterotrof seperti kita ya, makhluk heterotrof. Nah, dalam suatu mekanisme energi ya pasti dibutuhkan sekali kendaraan ya. Supaya apa kita butuh kendaraan? Misalnya Bu Yuyun itu berangkat ke kampus itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke kampus kayak Doraemon gitu, langsung menggunakan pintu kemana aja. Doraemon juga kan walaupun langsung kemana aja juga pasti menggunakan pintu kemana aja, juga kan ada alatnya ya, pintu kemana aja. Atau paling enggak lah minimal baling-baling bambu gitu ya. Nah, kalau Buyun pasti menggunakannya kendaraan gitu ya, kendaraannya tuh mobil. Nah, sama halnya dalam proses metabolisme. Jadi proses metabolisme juga membutuhkan kendaraan untuk mempercepat terjadinya proses. Kendaraannya apa? Kendaraannya biasanya disebut dengan enzim. Nah, enzim ini bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, di mana dia kerjanya adalah mengatur kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan reaksi kimia, tetapi dia sendiri tidak berubah dalam proses tersebut. Jadi tidak akan mengubah proses gitu. Kemudian
Enzim juga merupakan proses biologis pada seluruh organisme hidup, ya, yang tanpa enzim biasanya itu akan berlangsung lama sekali, makanya akan sangat dibutuhkan enzim. Sifat kimia enzim itu adalah biasanya adalah protein ya. Jadi ada 1980-an asam nukleat tertentu yang mampu membentuk katalitik. Katalitik itu berarti bersifat katalis ya. Enzim protein ini molekul besar terdiri dari sebuah rantai asam amino atau lebih yang disebut dengan rantai polipeptida. Ya. Ada dua karakteristik penting dalam enzim, di mana yang pertama enzim itu tidak berubah, kemudian enzim juga tidak mengubah keseimbangan. Jadi enzim tidak berubah masuk atau keluar, jadi dia hanya sifatnya sebagai katalisator saja ya. Jadi dia hanya sekedar sebagai kendaraan saja. Kalau sudah mengantarkan ya sudah gitu ya. Ibaratnya begini, kita mau ke Malang misalnya. Malang itu jauh ya, kita nggak cukup lah, nggak bisa lah kalau dengan menggunakan mobil. Maka kita menggunakan apa nih moda transportasinya? Ada pesawat, ada bus, ada kereta api, tinggal pilih gitu, kita mau menggunakan apa gitu. Nah itu menggunakan apa itu termasuk dalam kategori enzimnya. Nah apakah kendaraan itu kemudian akan ikut terlibat dalam kegiatan acara kita? Tentu tidak kan, dia akan menunggu di parkiran ya. Kenapa? Karena fungsi dia adalah untuk menghantarkan saja. Kemudian enzim tidak mengubah keseimbangan ya. Apa pernah ada gitu misalnya begini, karena situasi dan kondisi tertentu kemudian bus ngatur gitu ya, udah pulangnya cepet aja gitu karena begini sementara acara belum selesai, itu kan nggak boleh ya, pasti sesuai dengan perjanjian. Ketika kita sewa bus juga akan sama, jadi akan sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Nah kendaraan-kendaraan tadi itu kan ada bus, ada kereta, ada pesawat, ada mobil pribadi yang model MPV, APV, ada city car, motor juga banyak banget ya, ada motor matic, ada motor manual, ya mobil juga ada matic, ada manual, itu merupakan klasifikasi kendaraan. Nah dalam enzim juga mengenal klasifikasi. Ini ada beberapa klasifikasinya ya. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti kalian kaji juga kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian kaji apa aja. Oke. Kita lanjut, apa itu enzim? Enzim itu merupakan suatu kofaktor. Jadi komponen yang bukan protein yang ada pada banyak enzim. Komponen ini disebut dengan apoenzim. Apoenzim ini mempunyai aktivitas katalitik yang tidak lama. Jadi dia itu akan mengkatalisis itu tidak akan lama. Kemudian juga merupakan kofaktor yang membentuk ikatan. Jadi lebih tepatnya kalau ibu katakan kofaktor ini kayak semacam kompor gitu ya. Dia itu akan Jadi dia akan terlibat tetapi biar cepet aja gitu. Kayak gini. Biar istilahnya mah ketika kita ingin suatu kenyamanan kayak bus aja kan ada ekonomi, ada VIP kayak gitu ya, ada bus biasa, ada bus patas gitu. Nah VIP atau patas atau eksekutif gitu kan, itu salah satu bentuk kofaktor dalam sebuah kereta api atau bus gitu. Kemudian bagian enzim tertentu yang itu memiliki ada sisi aktif ya, sisi aktif yang disebut dengan active site. Nah active site ini berikatan dengan substrat. Substrat itu yang nanti dia akan tergantung dari apa yang akan dikatalitik gitu ya. Kemudian enzim ini juga akan berinteraksi dengan satu atau kelompok zat yang disebut dengan substrat untuk mengkatalitik semacam reaksi tertentu. Dan ini juga ada penamaan, ada beberapa kelas juga pada enzim. Ya. Ibu akan ulasnya dikit-dikit aja.
Soalnya durasi kalau pakai YouTube tuh ya. Nah, ini analisa enzim. Pernah dilakukan, jadi penemuan pertama enzim itu adalah sebuah serum darah. Ini yang memiliki ukuran sangat spesifik untuk keperluan mengidentifikasi penyakit awalnya. Kemudian enzim secara normal itu berkonsentrasi dalam sel dan jaringan di mana mereka itu membentuk fungsi katalitik. Enzim pertama kali, enzim yang paling kita kenal justru itu adalah enzim amilase ya, yang mencerna tepung ya. Biasanya kan amilase itu bekerja dengan sendirinya tanpa kita minta ya. Kita makan udah langsung itu keluar amilase itu. Ketika kita makan itu udah langsung keluar ludah. Kita ngomong aja ini keluar ludah gitu. Itu adalah enzim amilase. Aktivitas serum biasanya naik pada tahap awal inflamasi pankreas yang akut, pada gangguan ductus pankreatik dan pada penyakit gondok. Kemudian lipase ini enzim yang mencerna lemak mulai di dalam pankreas dan memperlihatkan variasi klinik yang sama seperti amilase pada penyakit yang melibatkan pankreas ya. Kemudian ini ada juga alkalin fosfat ya pada, kemudian ostafase asam pada jaringan tubuh, kemudian peptidase ini pada enzim pencernaan, kemudian transaminase ini pada transaminase glutamik atau aspartik, glutamik alanin yang ditemukan pada jaringan tubuh. Ya, ini adalah beberapa analisa enzim. Enzim ada juga yang sekarang itu lagi banyak ngetren yang disebut dengan enzim retriksi. Apa itu enzim retriksi? Enzim retriksi adalah endonuklease retriksi, suatu protein yang dihasilkan oleh bakteri yang memotong DNA pada tempat spesifik sepanjang molekul. Nah, ini nih nanti akan kalian mendengar banyak enzim retriksi di semester 5 ya, bareng lagi sama Bu Yuyun. Jadi nanti kita nanti akan main-mainan dikit lah gitu ya. DNA itu kan panjang gitu. Kita mau main-main lah, pengen saya bosen gitu. Misalnya mangganya kok warnanya kuning, saya pengen mangganya warnanya merah. Mau gen merah itu dapat dari mana ya gitu. Nah, nanti gen kuningnya itu kita potong, kita restriksi, kita ganti dengan gen merah gitu ya. Jadi nanti mangganya warnanya merah gitu kan, cantik gitu ya. Nah, ini menggunakannya itu adalah enzim retriksi. Nah, aplikasi enzim itu banyak digunakan untuk industri, medis, ya, ragi, anggur, kemudian ini beberapanya ya untuk diagnosa penyakit, meningkatkan penyembuhan dan lain sebagainya. Tapi fungsi umum dari enzim adalah dia adalah sebagai katalisator. Ini letak enzim di dalam sel ya. Nih ada mitokondrial, ribosomal, ada di dalam nukleus, ada di dalam lisosom ya. Jadi di sini letak enzim itu. Nah, bagaimana dia itu sebagai katalisator? Di sini mempercepat terjadinya reaksi. Ya, jadi ini kan misalnya ini perjalanan reaksi ini ya. Nih. Jadi kalau ini kecepatannya nih. Kalau tanpa katalisator kebutuhannya tuh kudu ini energinya tuh apa ya namanya tuh, jadi lama gitu durasinya tuh, lihat sudah ininya membutuhkan energi yang besar, energinya besar, tapi berlangsung waktunya juga lama ya. Dengan katalisator inorganik misalnya tuh, ini juga berlangsungnya agak lama dan membutuhkan energi yang besar. Tapi dengan menggunakan enzim cepet gitu loh. Tuh, cepet. Ya. Jadi kesimpulannya, katalisator di sini itu menurunkan energi aktivasi, kemudian enzim menurunkan energi aktivasi lebih banyak ya. Di sini akan bereaksinya sangat spesifik. Jadi enzim itu biasanya kan ada namanya ase-asean ya. Kalau laktase itu mengubah dari laktosa menjadi glukosa galaktosa. Nanti kalian akan temukan banyak sekali nama-nama enzim. Dan ini adalah salah satu contohnya ya. Ini tata nama enzim. Ini juga sama ya.
golongan enzim. Nah, bagaimana enzim itu bekerja? Ini masih tata nama enzim, Ibu langsung ke sini aja pindah. Bagaimana enzim itu bekerja? Melalui reaksi katabolik ya, karena dia itu mempercepat terjadinya reaksi. Ini substrat, ini adalah activate completenya, nanti didapatkan produknya. Ya. Jadi akan lebih mempercepat. Bagaimana dia itu akan mempercepat, nanti kita akan kaji lagi. Nih. Ada enzim itu suatu protein yang tersusun dari asam amino, ya, bentuknya seperti ini, strukturnya juga begini ya, non polar. Apa rantai di 3 dimensi rantai polipeptida yang meliuk-meliuk, ada helik, ya. Ikatannya tuh ada ikatan disulfida, ikatan hidrogen yang non kovalen. Kok jadi bilangnya salah tadi ya. Ini struktur premier protein, ya ini adalah asam amino. Oke, kita lanjutkan. Ini struktur sekunder dari protein, ini tersier dari protein, dan ini kuartener dari protein. Ya, ini bentuknya, bentuk lipatannya fibrillar, globular, dan lamellar. Ya, ini strukturnya. Oke. Nah, bagaimana dengan proses denaturasi protein? Denaturasi protein itu rusaknya struktur protein tetapi tidak sampai merusak struktur primer atau ikatan peptidanya. Di mana ikatan peptida dan ikatan disulfida ini tidak mudah rusak. Ya, kerusakannya itu bisa disebabkan karena suhu tinggi, pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau pH ekstrim, atau karena logam berat atau Hg yang mengikat gugus ya. Jadi makanya kalau kita masak protein itu nggak boleh lama, nanti rusak ikatan peptida dan ikatan disulfidanya, ya. Makanya kalau apa ya, ibaratnya gini, makan ini ya, kita masak seafood gitu, kayak misalnya cumi atau ya cumi, blak utak itu tuh kan nggak boleh lama ya. Karena dia kalau misalnya kelamaan malah jadi alot gitu ya. Karena kenapa itu? Karena memang ini terjadi proses denaturasi protein. Gugus reaktif pada enzim di sini ada memiliki gugus reaktif ya, di situ yang disebut dengan active site atau gugus aktif. Nah, ini gugus aktifnya. Ini bagian daerah yang aktif. Ini enzimnya. Nah, di sini adalah bagian yang aktifnya. Nanti active site ini akan ditempeli oleh substrat, nanti akan didapatkan produk. Oke, nih jadi begini gambarannya. Ini enzim, ya ini enzimnya. Nah ini substratnya. Barangkali dibutuhkan. Nah, oke, kayaknya ibu membutuhkan pen deh. Pen, sip. Nih, enzim ini, nah kan bagus ya. Enzim ini nanti dia akan ketempelan di sini substratnya itu, nanti dia akan masuk. Set gitu, masuk ke sini menjadi bentuknya seperti ini. Ini yang disebut dengan enzim substrat ya. Nah, enzim substrat ini nanti akan menjadi produk. Ya, akan menjadi produk. Molekulnya ini ada gugus pengikatnya ya, ada gugus pengikat, ada gugus katalitik, di mana di sini substratnya itu ada active site dan ada bagian substrat. Nah, bagaimana mekanisme katalitik enzim? Ini ada beberapa teori ya. Teori yang pertama adalah lock and key model. Oh, ini kunci dan gembok. Kita mengenalnya kunci dan gembok. Ini kuncinya, ini gemboknya gitu. Lock and key. Ya, kemudian oke, Ibu lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya adalah teori Kostland, di mana di sini adalah induksi model. Teori Kostland ini di sini ada active site yang sangat fleksibel dan di sini dia dapat berikatan dengan enzim, dia dapat pengikat enzim.
enzimnya nanti bisa sangat fleksibel gitu ya. Jadi di sini yang disebut dengan teori Kostland. Kemudian selanjutnya, maaf, bikin rekamannya banyak sekali gangguan. Aduh, sebentar. Kemudian sekarang bagaimana kofaktor? Oke, kofaktor itu bekerja ya. Jadi sejumlah enzim itu masih memerlukan senyawa lain yang bukan protein agar dapat melakukan fungsi katalitiknya. Di sini yang disebut dengan kofaktor. Nah, enzim sederhana itu bisa berupa satu protein saja. Kemudian ada beberapa juga enzim yang lebih kompleks. Di sini bisa terdiri dari protein dan kofaktor. Dan kofaktornya sendiri ini bisa berupa logam atau senyawa organik non protein yang spesifik. Dan ada juga ikatan enzim dan kofaktor yang sifatnya kuat, ini karena ikatannya itu adalah ikatan kovalen, dan ada yang ikatannya itu ikatan lemah. Biasanya kalau ikatan lemah itu ikatannya ikatan ion. Kemudian koenzim ya. Koenzim ini ada koenzim, apoenzim, dan holoenzim. Jadi ada 3. Koenzim itu bisa non protein, apoenzimnya itu protein, dan holoenzimnya itu protein. Kofaktor yang berupa katalitik aktif itu senyawa organik non protein yang spesifik, dan apoenzim itu bagian dari protein dari enzim, bila sendirian dia menjadi sangat tidak aktif. Nah, bagaimana ikatan enzim dan koenzim ini kuat, akan membentuk gugus prostetik, dan lemah itu akan membentuk kosubstrat. Fungsi dari koenzimnya sendiri ini sebagai zat perantara pembawa gugus-gugus atom dan elektrolit yang dipindah-pindah dalam suatu reaksi enzimatik. Di sini ada yang pembawa atom hidrogen, atom elektron, gugus fosfat di sini ATP, dan gugus aldehid di sini TPP. Dan ini juga ada beberapa vitamin ya, terutama vitamin B itu sebagai koenzim. Ini adalah contoh koenzimnya, dan ini adalah contoh vitaminnya. Ada juga kofaktor yang berasal dari logam, ya sifatnya itu logam. Ikatan enzim kofaktor logam, ya ini disebut dengan metaloenzim, ya. Kovalennya itu membentuk metaloenzim, tetapi ikatannya itu lemah. Biasanya ini ikut langsung pada proses katalisis, fungsinya menyerupai gugus katalitik dan bisa sebagai stabilisator dan berikatan dengan S dan E. Proenzim atau zimogen, ini enzim yang disekresi dalam bentuk yang belum aktif, tujuannya untuk melindungi organ tubuh, menyediakan bahan setengah jadi, contohnya adalah pepsinogen. Oke, ini kinetika enzim. Jadi enzim itu dia berikatan, bukan berikatan ya, jadi fungsinya sebagai katalisator itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor ya untuk yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah kadar enzim, kadar substrat, aktivatornya itu sendiri, kemudian inhibitor atau penghambat, pH, dan suhu. Nah ini. Jadi ini adalah beberapa efek dari enzim, konsentrasi enzim. Jadi semakin tinggi konsentrasi enzim pada ambang batas tertentu, dia akan mempercepat terjadinya reaksi. Oke, ini kadar substrat, pengaruh kadar substrat. Jadi kita perhatikan gambar ya. Pada kadar substrat tertentu, jadi bukan berarti substrat yang lebih banyak maka katalisatornya akan lebih bagus gitu ya, bukan. Tetapi substrat itu ada pada bagian tertentu dia bersifat sebagai aktif. Jadi istilahnya pada ambang batas tertentu dia akan bisa sebagai katalisator, jadi percepat. Jadi kalau istilahnya gini, kalau kita bisa menggunakan 0,5 mg itu untuk sampai ke Cirebon gitu ya, dari Indramayu sampai ke Cirebon dengan menggunakan 0, mg enzim misalnya. Ngapain kita harus membutuhkan
ngapain kita harus bisa kita harus menggunakan 5 gram misalnya, sementara 0,5 miligram aja sudah sampai gitu kan. Jadi kita itu harus efektif. Ibaratnya begini, ketika kita kapasitas motor kita itu cukup dengan 2 liter ya, cukup dengan 2 liter atau 3 liter dari Cirebon, dari Indramayu ke Cirebon, yang dari rumah kalian misalnya di Indramayu kemudian menuju ke kampus di Cirebon, itu kapasitas motornya adalah cukup dengan 3 liter misalnya, 2 liter lebih lah gitu, nggak sampai 3 liter. Kenapa juga kalian sampai beli bensin itu 5 liter gitu kan, nanti ditaruhnya di mana gitu. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian pengaruh pH. Ada bentuk molekul 3 dimensi yang tepat di sini ya. Jadi ada pH tertentu itu yang akan jadi ikatan H itu akan memutuskan ikatan dan mengubah menjadi bentuk molekul, dan ini itu akan bersifat untuk mempengaruhi tinggi rendahnya denaturasi, muatan enzim, dan pengaruh terhadap konformasi enzim. Kemudian suhu ya. Jadi suhu yang optimum ini juga dapat mempercepat terjadinya reaksi. Selanjutnya, efek enzim pada energi aktivasi. Tanpa mengaruhi perubahan energi bebas untuk suatu reaksi, suatu enzim mempercepat reaksi dengan mengurangi energi aktivasi. Di sini ya, jadi ada kalau misalnya dia masuk ini menjadi ini enzimnya, ini aktivator atau substratnya. Jadi kalau ada sudah berkaitan dengan substrat maka dia akan menjadi aktif. Kalau tidak ya berarti tidak akan menjadi aktif. Jadi enzim itu menggunakan beberapa mekanisme yang menurunkan aktivitas energi dan mempercepat terjadinya reaksi. Ketika ada 2 atau lebih reaktan, situs aktif menyediakan tempat substrat dan bisa datang bersama-sama dalam orientasi yang tepat untuk terjadinya reaksi di antara mereka. Jadi ini ya. Kemudian substrat aktifnya juga akan mencengkeram. Gambaran mana satu? Jadi ini ada enzim, ini substratnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada masuk substratnya, ini akan dicengkeram, maka ini akan menjadi sisi yang aktif. Nanti di sini akan dihasilkan produk, baru nanti ini akan menjadi enzimnya akan terlepas kembali. Karena dia memang tidak akan berikatan dengan reaksi. Dalam enzim ini juga terkenal dengan ada normal binding, ada competitive inhibition, dan ada non-competitive inhibition. Normal binding ini adalah kondisi di mana enzim dan substrat itu dia berikatan menjadi active site. Tetapi kalau misalnya di sini tiba-tiba di sini sebelum si enzim itu berikatan dengan substrat, udah berikatan dulu dengan inhibitor. Nih, berikatan dengan inhibitor, maka di sini terjadi kompetisi. Di sini tidak akan berikatan dengan substrat. Ini mau kemana? Tidak akan berikatan dengan substrat. Kayaknya ibu memang membutuhkan cahaya deh, biar ini ada sebentar ya. Nah kan kelihatan. Jadi kalau dia substrat enzim ini berikatan dengan substrat lain ya, substrat lain yang merupakan kompetitor dari substrat yang sesungguhnya, maka ini tidak akan menjadi sisi aktif. Lihat, karena bentuknya kan tidak sama, tidak K-lock ya. Kemudian ini juga harusnya kan sisi aktifnya di sini gitu, kok malah berikatannya di sini, maka di sini namanya non competitive inhibitor. Tidak sesuai pada tempatnya, tetapi tidak akan menjadi sisi aktif ya, seperti itu. Kemudian ini adalah teori evolusi pada enzim. Jadi meniru evolusi suatu enzim dengan fungsi baru. Ini adalah suatu penelitian yang dilakukan. Peneliti menguji apakah fungsi suatu enzim yang disebut dengan galaktosidase memecah glukosa, ya, memecah gula. Di sini gula laktosa ini berubah dengan perantaraan bakteri. Ternyata memang benar, bakteri itu makannya dari glukosa. Ya, oke. Regulasi dari aktivitas enzim itu dia sangat mengontrol
fungsi pertamanya itu adalah untuk mengontrol metabolisme, ya. Teori yang pertama di sini yang disebut dengan allosteric activation inhibition. Jadi di sini ada sisi aktif, ya. Kalau ini namanya teori allosteric activator. Jadi di sini ini bagian aktivatornya akan berikatan dengan di sini, nanti menjadi sisi yang sangat aktif. Kemudian di sini tetapi bila misalnya yang berikatan itu adalah inhibitornya, ya berikatan, maka ini menjadi sisi enzim yang tidak aktif, ya. Ini juga sama, bila enzim itu berikatan dengan substrat lain gitu, maka bukan juga menjadi suatu sisi yang aktif untuk produksi reaksi tertentu. Oke, bagaimana proses mekanisme produksi enzim? Jadi enzim itu dalam pekerjaannya nih ada proses. Jadi dalam suatu rangkaian peristiwa itu tidak langsung menjadi satu tidak langsung menjadi, ibaratnya begini. Ketika kita membuat sesuatu itu kan kita bertahap, ya. Jadi dalam suatu rangkaian proses metabolisme juga bertahap. Ibu mau mengibaratkan misalnya kita mau bikin bakso deh, Ketika kita mau membuat bakso, apa sih yang kita butuhkan? Daging, ya daging. Kemudian apa? Tepungnya, ya. Kemudian apa lagi? Bumbu, gitu kan. Kemudian apa lagi? Kita juga membutuhkan tempatnya, membutuhkan alat-alatnya. Ini juga sama. Jadi di sini ya ketika kita ingin membutuhkan produk ini, ya produk, maka ini rangkaian kegiatannya itu dari sini. Nih. Jadi di sini ada enzim, bagian aktif dari enzim, ya. Enzim dia akan berikatan nih di sini dengan substrat. Nih. Maka dihasilkan enzim yang pertama. Di sini treonin. Ini sebagai enzim bagian sisi aktif, ya. Dihasilkan enzim yang pertama atau treonin deaminase. Menghasilkan enzim yang kedua, ya, kemudian di sini menghasilkan enzim yang ketiga, enzim yang keempat, dan enzim kelima didapatkan produknya apa? Isolesin. Nah, isolesin ini dia itu akan mengaktifkan di sini, mengaktifkan apa? Dia bisa juga sebagai inhibitor. Inhibitor apa di sini? Jadi kalau dia itu berikatan dengan enzim, maka di sini berarti di sini isolasinya sudah terbentuk, ngapain gitu, maka dia tidak akan diproduksi lagi. Ya, ini dapat sudah didapatkan isolasinya, maka kalau udah didapatkan isolasinya tidak akan produksi lagi. Tapi suatu waktu mungkin kita akan membutuhkan isolasi lagi, maka si sisi aktif dari enzim ini nanti dia akan berikatan lagi dengan apa? Dengan treonin. Baru prosesnya seperti ini. Begitu terus menerus, ya. Jadi rangkaian kegiatan ini namanya adalah feedback inhibition isoleucine substrate sintesis. Ya, ini sintesis isoleucine untuk menghasilkan isoleucine. Oke, akhirul kata, jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian, menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Oke, sesuai dengan janji ibu, ya. Jadi nanti kalian silakan memaparkan. Ada kemarin kan dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing 3 kelompok anabolisme, kemudian 3 kelompok menjadi katabolisme, 1, 2, 3 memaparkan tentang anabolisme, 4, 5, 6 memaparkan tentang katabolisme, kemudian tentang turunan dari enzim, ya. Sebentar, ibu kayaknya butuh
cek lagi di slide berapanya ya. Oke, ini slide berapa tadi yang penamaan tuh, yang turunan. Oke, kalian barangkali harus butuh di screenshot. Nah ini nih, 6 kelas golongan utama dari enzim. Ada oksidoredutase, transferase, hidrolase, liase, kemudian isomerase dan ligase ya. Jadi masing-masing kelompok memaparkan satu-satu contohnya dan fungsinya. Oke, silakan, selamat mengamati, selamat berdiskusi dan silakan berdiskusi. Oke, terima kasih.